Shalom, kebaktian kita mulai dan kita memuji Tuhan di lagu Mustahil Bagi Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gabus 10 tali. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri dan memuji Tuhan di nomor 1, Yesusku Jaminan Mulia. Wait,
Pertama kita bahasa Mandarin, kemudian bahasa Indonesia. 师徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣和公的教会，我信生土相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。Pengakuan Imam Rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Cari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, dan menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami percaya bahwa Engkau berfirman, Engkau bersabda, dan Engkau menyembuhkan, bahkan menyelamatkan hidup kami, Tuhan. Maka pasti Engkau menyembuhkan dan menyelamatkan kami. Ujian yang menyatakan iman tiada mustahil bagi Tuhan. Dan kami menyerahkan situasi pandemi yang kami alami sekarang ini. Tuhan, menguatkan kami, menopang dan melindungi kami kiranya pandemi ini segera berlalu. Tuhan, kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan pada saat ini hamba-Mu akan menyampaikan firman, dan berkatilah setiap orang yang mendengar firman-Mu di rumah ataupun di mana saja. Biarlah ibadah kami pada hari pagi ini dapat kami mulai akhiri sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami, serahkan ke dalam tangan-Mu. Nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur dan berdoa. Amin. Selanjutnya mari kita bernyanyi di nomor 3, Imanku Mendengarkan. Juri
Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi mesti mendirikan diri aku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak akan dia. Mari kita sama-sama membaca. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorai karena penyelamatkanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah membuat baik kepadaku. Jomnya sok hormat diberi. Sebelum khotbah, mari kita memuji Tuhan di lagu nomor 6. Yesus sahabat sejati. Tangan
Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Kami secara manusia sangat lemah dan terbatas di dalam memahami kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami, untuk kami boleh menangkap firman-Mu dan sanggupan kami melakukannya, Tuhan. Terima kasih untuk waktu jam ini, Tuhan. Kami rindu duduk dekat kaki Tuhan dan mendengar Tuhan berbicara. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, kiranya Tuhan juga menolong untuk sanggup menyampaikan kebenaran firman-Mu dan menyampaikan apa yang Tuhan mau firman-Mu sampaikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius 10, Matius pasalnya yang ke-10. Ayat yang ke-40 sampai 42. Saya akan membacakan bagi kita semua. Matius pasalnya yang ke-10, ayat 40 sampai yang ke-42. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia murid, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Sedemikianlah jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita menemukan dunia semakin hari semakin sulit. Saudara, kita sulit lepas dari belenggu pergumulan demi pergumulan di dalam kehidupan kita. Saya menjumpai semalam, beberapa hari lalu, ada seorang pendeta yang meninggal. Usianya yang saya belum begitu tahu, tapi yang jelas ada yang lebih senior dari beliau, tapi masih hidup, dan beliau ternyata dipanggil Tuhan. Surah itu menunjukkan bahwa banyak hal yang kita tidak tahu di dalam dunia ini. Semalam juga ada rekan pelayanan juga menyampaikan, belakangan ini banyak yang meninggal ya. Saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi dan apa yang sedang digumulkan oleh Tuhan. Tetapi yang jelas kita sedang di dalam kesulitan yang besar. Saudara, belakangan ini orang dibingungkan dengan analisis oleh para ahli perihal virus corona. Sudah dikatakan, mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa virus itu bisa melayang di udara dan bisa bertahan selama 8 jam dan dapat menginfeksi orang dari lewat udara. Sudah tentunya ini menimbulkan kegelisahan bagi banyak orang. Analisis ini membuahkan banyak respon yang berbeda-beda. Nah, seorang ahli epidemiologi mengatakan bahwa analisis ini belum ditemukan di Indonesia. Mungkin sudah dianalisis sumber penularan lebih banyak dari droplet yang dikeluarkan dari orang dan menempel di benda. Dan ketika benda itu dipegang, menyentuh pada bagian mata, hidung, dan mulut, maka sumber penularan terjadi. Setelah terlepas analisis ini benar atau salah, namun hal ini sudah menimbulkan kegelisahan bagi banyak orang. Masalahnya bukan hanya pada isu virus yang menguat, tetapi jumlah orang yang semakin banyak terinfeksi virus. Saudara, menurut hari Jumat kemarin, kasus positif mencapai lebih dari 2.600 sekian. Saudara, itu menunjukkan jumlah yang tidak sedikit
dan ada satu tempat pangkalan militer angkatan darat di mana mereka sedang mengadakan diklat, dan akhir bulan ini sebenarnya mereka sudah menyelesaikan diklat tersebut, tapi ternyata ditemukan lebih dari 1.000 positif. Saudara, ini menunjukkan bahwa pergumulan hari-hari ini pergumulan yang tidak mudah. Belum lagi masalah perekonomian yang kian makin sulit, di mana kondisi masyarakat kita daya belinya makin turun, dan orang juga usaha-usaha kecil menengah dan besar makin sulit dengan adanya pembatasan-pembatasan daripada usaha-usaha. Tidak boleh orang banyak masuk, lalu juga dengan edukasi yang makin hari makin dipahami oleh masyarakat. Tentunya hal itu membuat orang juga mengurangi aktivitasnya di luar, sehingga itu membuat perekonomian makin menurun. Bapak Ibu, diperkirakan perekonomian dunia akan terkontraksi sangat besar, 6-7 minus 6 dan 7. Saudara, ini menunjukkan bahwa dunia dan Indonesia sedang mengalami kesulitan yang sangat besar. Itu sebabnya analis ekonomi mengatakan di dalam sebuah media, dilema Jokowi antara resesi ekonomi dan nyawa karena corona. Saudara, ini terlihat akhir-akhir ini dengan penambahan jumlah virus yang makin besar, dengan dibukanya objek-objek wisata dan juga dengan dibukanya fasilitas-fasilitas. Saudara, di tengah-tengah masalah-masalah yang hari-hari ini kita hadapi, firman Tuhan berbicara sangat kuat. Bagaimana kita tidak fokus kepada masalah kita, tetapi kita fokus kepada Tuhan yang memberi kita kekuatan. Karena ketika kita fokus pada masalah-masalah yang kita hadapi, maka kita akan terbelenggu dan dicengkeram oleh masalah tersebut. Saudara, Tuhan menghendaki fokus perhatian kita hanya kepada Tuhan yang hadir di tengah-tengah kesulitan yang sedang kita hadapi. Saya bertanya, bagaimana kita melihat Tuhan di tengah-tengah masalah yang kita hadapi? Seringkali manusia sulit melihat Tuhan di dalam permasalahan yang sedang dihadapinya. Firman Tuhan hari ini di dalam Matius 10 ayat 40 mengatakan demikian. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Ayat 41. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, dia akan menerima upah orang benar. Setelah saya melihat ada 5 kali 2 kata diulang. Yang pertama kata barang siapa itu diulang 5 kali. Lalu yang kedua menyambut, setelah kata menyambut juga diulang 2 kali, 5 kali. Setelah apa makna daripada 2 kata tersebut? Setelah kata barang siapa menuju kepada seseorang yang melakukan apa yang dikatakan oleh firman. Sedangkan kata menyambut menunjukkan pada aktivitas melayani yang dimau oleh firman Tuhan. Sudah jadi siapapun yang melakukan aktivitas melayani terlepas dari apa yang menjadi kebutuhannya. Surah firman Tuhan mengatakan orang-orang itu adalah orang-orang yang menyambut kehadiran Tuhan. Saudara, mari kita lihat ayat yang ke-40. Barang siapa menyambut kamu, yang menyambut aku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, yang menyambut dia yang mengutus aku. Saudara, hal ini berbicara sikap melayani orang lain yang didasari pada menyambut kehadiran Allah dalam pribadi menolong orang lain. Surah 4 ayat 41 berbicara mengenai menyambut seorang nabi. Lalu ayat 42 menarik dikatakan apa? Saudara, menyambut memiliki arti memberi air sejuk secangkir saja pun pada salah seorang yang kecil ini. Saudara, ini menunjukkan bahwa apa? Nabi adalah orang-orang yang terhormat, yang dihargai, yang boleh dikata orang-orang ini adalah memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sedangkan seorang yang kecil menggambarkan orang-orang yang tidak
kalau di dalam dunia Palestina kuno, mereka adalah orang-orang yang tersingkir. Dan pada waktu itu beberapa orang di antara mereka adalah orang-orang yang terkena penyakit. Dan salah satu yang menonjol di Alkitab adalah penyakit kusta. Penyakit kusta pada waktu itu orang menganggap orang ini dikutuk oleh Tuhan sehingga diusir dari tengah-tengah keluarga dan mereka tidak punya tempat. Dan pada sebagian mereka tinggal di berbagai tempat di perbatasan. Sehingga ketika Tuhan Yesus melewati daerah-daerah tersebut, orang itu berteriak, "Sembuhkan aku, sembuhkan." Lalu Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Saudara, menunjukkan bahwa di tengah-tengah orang-orang yang disingkirkan, orang yang dianggap hina, saudara, Tuhan hadir di sana. Kita juga melihat pada beberapa kasus peristiwa di mana Tuhan Yesus mendekati orang-orang yang kehilangan akal sehatnya, di mana ia berada di kuburan-kuburan. Lalu Tuhan Yesus mengusir roh jahat daripadanya. Ada di antara mereka yang mungkin mengalami kesepian, mengalami banyak pergumulan. Setelah disinilah kita melihat dan kita mengatakan karena dia murid, maka mereka yang melakukan kehendak. Saya melakukan kehendak yang Tuhan mau adalah melakukan apa yang Tuhan mau. Dan menjadi pertanyaan, apa yang menjadi akibat ketika seseorang melakukannya? Setelah kita mengatakan ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saudara, ternyata dari apa yang kita lakukan, Tuhan memberikan upahnya. Saudara, memperhatikan orang-orang di sekeliling kita membuat kita mampu lepas dari belenggu-belenggu keterbatasan kita. Ketika kita melihat orang yang lebih lemah, kita lebih banyak bersyukur karena kita melihat ternyata Tuhan pun memelihara mereka. Dan ketika kita memberi kepada mereka, kita sedang melepaskan keterikatan kita dari apa yang sebenarnya diberikan oleh Tuhan, dari keterbatasan yang kita miliki. Saudara, memberi pun adalah sebuah karunia. Saudara, tidak semua orang diberi anugerah untuk bisa memberi. Saudara, kita ini adalah orang-orang yang diberi anugerah oleh Tuhan. Memberi dalam banyak hal untuk menunjukkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Sangat menarik saya mengikuti webinar dari sebuah lembaga riset Kristen yang bernama Bilangan Research Center. Saudara, yang meriset bagaimana kondisi gereja-gereja di masa pandemi. Salah satunya yang diriset adalah satu, kegiatan diakonia. Kedua, bagaimana pandemi ini mempengaruhi persembahan di dalam sebuah gereja. Saudara, saya nggak bahas bagaimana persembahan itu pada umumnya dulu, tetapi saya mau bahas bagaimana gereja-gereja itu tetap melakukan tugas sosialnya kepada orang-orang yang lemah. Saya menarik yang mensurvei gereja-gereja. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang denominasi karismatik, ada yang Pentakosta, ada yang denominasi Injil. Saudara, mereka disurvei, ternyata gereja-gereja yang kecil itu tetap punya kerinduan untuk memberi kepada sesama. Dia tetap melakukan diakonianya bahkan lebih daripada biasa. Saudara, disurvei lagi, ternyata mereka betul-betul melakukan kepada mereka yang lemah. Saudara, menarik sekali. Riset ini ingin menggambarkan bahwa kekristenan tidak boleh kehilangan identitasnya sekalipun kita dalam keterbatasan. Saudara, di dalam kelemahan itu Tuhan ingin lebih banyak kita memberi. Saudara, memang ini bukan langkah iman yang mudah. Ini sebuah persoalan yang besar. Karena seringkali orang berfokus pada dirinya, bukan pada orang lain. Orang berfokus untuk kenyamanan dirinya, bukan kenyamanan orang lain. Setingkat kedewasaan seorang cukup diukur dari apa yang dia pikirkan kepada orang lain, bukan kepada dirinya sendiri.
yang MOS. Saya sampaikan sama anak-anak itu, kedewasaan bukan diukur dari usia, tapi kedewasaan itu diukur dari seberapa besar tanggung jawab yang mampu kita tanggung jawab. Artinya anak kecil mungkin udah SMP, SMA, tapi masih mainan yang sifatnya anak kecil. Kenapa orang itu bisa melakukannya? Mungkin karena waktu kecilnya mengalami. So di dalam kehidupan kita juga demikian, kerohanian kita tidak diukur berapa lama kita ke gereja. Saya katakan ukuran status sebagai hamba Tuhan, berapa lama saya jadi hamba Tuhan atau seseorang jadi hamba Tuhan, tidak bisa diukur dari pertumbuhan rohaninya. Karena masing-masing pribadi berkontak dengan Tuhan. Tetapi ketika kita merasakan kehadiran Tuhan dan kita merasakan bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita, meskipun kita ada di dalam kekurangan, tetapi kita sanggup memberi karena kita tahu Tuhan mencukupkan putusan. Bapak Ibu, melangkah dari zona nyaman untuk berubah kepada zona yang Tuhan mau. Mungkin itu mengganggu rasa nyaman kita. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Saya coba mengenal seorang bernama Mother Teresa. Saya buka, tidak ada artikel yang berbahasa Indonesia, semuanya bahasa Inggris. Pilihannya subtitlenya Mandarin, Inggris, Spanish. Makin kesana makin susah. Inggris saja yang saya buka. Yang Mandarin tidak ngerti, ya kan? Jadi saya coba pelajari. Takut salah nanti korbannya direkam ya. Tidak salah itu. Jadi dia melayani dan luar biasa. Hanya kata-kata bijak yang dikeluarkannya yang dihasilkan dari hidupnya. Dan saya nggak bisa mengalami seperti apa yang dia alami. Tapi kalau kita lihat biografi dia, ada orang sakit, dia gendong, dia rawat sampai mengalami sembuh di jalan-jalan. Ada orang lapar, dia gendong. Dan saya coba lihat di mana itu kota Golgota. Ternyata secara geografis di tempat yang dingin di Himalaya. Saudara, kalau kita pernah dengar konflik antara Cina dengan India, perbatasan itu, nah, daerah itu daerah yang dingin. Saudara, saya nggak ngerti kenapa dia memilih tempat yang dingin, lalu miskin, kotor, jorok, budayanya juga nggak gitu bagus. Saudara, dan banyak di jalan itu tergeletak orang-orang yang miskin dan orang-orang yang tak berdaya. Tapi kenapa dia terpanggil untuk ke sana untuk membantu? Selalu dikatakan dia melihat Tuhan ada di sana. Ada pribadi orang-orang yang sakit, ada pribadi-pribadi yang diusir orang tuanya karena dia tidak berguna. So, dunia melihat dari memandang seseorang dari apakah dia berguna, apakah dia menghasilkan. Kalau tidak menghasilkan, kalau bisa dibuang, dia menjadi beban. Tetapi Tuhan berbicara berbeda. Pada pribadi-pribadi yang lemah itu Engkau harus hadir dan menolong mereka. Untuk itulah firman Tuhan mengatakan di ayat 41, orang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi yang menerima upah. Tetapi kita lihat ayat pasal 42, apakah juga menerima upah? Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, saya nggak tahu dia muncul kepada siapa, Tuhan Yesus, karena konteksnya juga saya nggak begitu paham. Tapi yang jelas yang kecil ini pasti rendah. Anak kecil, entah mungkin di situ ada anak kecil, ataukah mungkin ada orang yang miskin, ada orang yang kurang mampu secara intelijensi dan yang lainnya. So yang jelas yang pada anak-anak yang ada orang yang kecil ini Engkau harus hadir dan menolong mereka. Saya punya pribadi ego, kadang-kadang juga meremehkan orang yang kecil. Saudara, itu manusiawi. Kadang-kadang nggak sabar kalau orang mereka maunya cepat. Tapi tahukah bahwa Tuhan juga mengasihi setiap kita pribadi-pribadi itu punya keunikan.
Dan tahukah bahwa mereka membutuhkan kasih kita untuk kita menolong mereka? Coba bayangkan kalau kita berfokus pada diri kita dan selalu mengeluh, selalu takut akan Yesus, selalu merasa kurang. Sudah apa yang terjadi dalam hidup kita? Saya yakin penyakit akan makin banyak. Tapi ketika kita belajar bersyukur, kita belajar melihat bahwa ada orang-orang di sekeliling kita yang layak kita bantu, layak kita. Kita sedang melepaskan ego kita, melepaskan apa yang menjadi milik kita menjadi milik Tuhan. Saya sering mendengar kata-kata kalau kamu kurang ya nggak usah kasih. Kata-kata ini bahaya untuk teologi Kristen. Karena teologi Kristen tidak mengenal itu. Terbukti bahwa pada janda yang miskin ngasihnya kepada Tuhan. Sering ada teologi Kristen begitu. Kalau kau kurang nggak usah. Dan ini banyak terjadi di tempat-tempat di mana saja. Tetapi saudara, teologi Kristen mengenal anugerah. Saudara, anugerah ini tidak mengenal siapapun kita, latar belakang hidup kita. Engkau hamba Tuhan, orang awam, engkau seorang yang besar atau kecil, atau kau dari kecil Kristen atau tidak mengenal itu. Tidak mengenal golongan, kasta dan semuanya. Karena terbukti murid-murid Tuhan Yesus itu orang yang kaya dan miskin ada di sana. Intelijensinya tinggi sama rendah ada di sana. Yang terbukti dari mana? Ada seorang dokter di sana. Saudara, Lukas itu seorang dokter. Maka tulisan orang dokter agak pintar banget. Tapi ada juga yang murid Yesus itu nelayan, yang kerjaannya sehari-hari nangkep ikan, yang nggak pernah studi gimana ya bungkus ini apa, nggak pernah begitu. Saudara, dari kaya miskin semua ada di dalam murid Yesus. Tapi pertanyaannya, kenapa Yesus menerima orang yang kurang mampu ini? Saudara, ternyata di dalam Tuhan semuanya di-backup oleh Tuhan menjadi mampu. Ketika dia punya hati dan diubah itu. Saudara, hidup diubah oleh Tuhan, spirit dan paradigma. Spiritnya menjadi spirit yang melayani. Punya etos kerja juga lebih baik. Nggak malas, nggak suka mengeluh, dan itu tidak ditentukan dari berapa lama kita menjadi orang Kristen. Menjadi orang Kristen ketika diubah oleh Tuhan, etos kerja dan hidupnya berubah. Makanya seorang murid itu yang biasa mengeluh nggak dapat ikan menjadi orang yang betul-betul bekerja buat Tuhan luar biasa. Di jalan berapa kilo tetap tahan. Makanya akhir hidup mereka juga pada kematian yang sifatnya tidak wajar, yaitu mati mati. Ini sesuatu yang luar biasa. Yang Tuhan ingin ubahkan dalam hidup kita agar ketika kita menjadi orang Kristen tidak hanya menjadi Kristen yang biasa-biasa, tapi hidup kita berubah dari hari ini. Saya ingin diajar oleh Tuhan dan hari ini ketika saya melihat ini, saya coba merefleksi diri saya. Sudah seberapa besar engkau memberi bagi orang lain? Saudara, jujur aja, hitung-hitungan kita ini lebih jelimet daripada Tuhan menghitung. Kalau hitung kita, rasa sudah miliaran yang investasi Tuhan dalam hidup kita. Tapi kalau kita ini, ya, semua dibaca dulu, sisanya baru berubah. Kadang-kadang nggak bersisa, kan begitu. Jadi kalau mau beri kepada orang, ini orang bohong-bohongan ya, begitu. Kaki, memang pada pribadi tertentu saya lihat kakinya kadang-kadang sengaja jadi dibalut supaya dapat belas kasihan Tuhan. Memang begitu. Tapi ketika kita belajar melepaskan diri pada ikatan-ikatan paradigma yang tidak baik, maka sebenarnya kita sedang melihat anugerah Tuhan yang besar yang Tuhan taruh pada diri kita dan diberikan kepada kita. Saudara, saya sama-sama kita belajar. Mari kita belajar berubah pola pikir,
pikirnya Tuhan. Itu sebabnya 2 Korintus 9 ayat 7 saya menutupnya. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saya perhatikan di sini, firman Tuhan sangat menarik berbicara kepada kita. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksa. Sudah memberi dan boleh terpaksa. Memberi kepada orang lain, memberi kepada gereja, memberi kepada siapapun, itu harus dengan dasar kerelaan. Sebab karena tanpa kita memberi, surga juga tidak akan kurang, ataupun Tuhan juga tidak akan kekurangan kalau kita tidak memberi. Sudah itu prinsip firman Tuhan. Sehingga kalau kita memberi juga tidak kekurangan, kita tidak memberi juga tidak kekurangan Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan semuanya itu. Itu sebabnya Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara yang di dalam kesulitan kita hari ini, firman Tuhan ingin mengingatkan kepada kita agar kita tidak fokus pada diri kita. Saudara, kalau kita fokus pada diri kita akan selalu menutup dan selalu terbatas. Tapi ketika kita melihat kepada anugerah Tuhan yang besar, yang Tuhan tahu di dalam pribadi-pribadi di sekitar kita, saudara, disitulah kita melihat anugerah Tuhan yang besar. Ada banyak orang yang di luar sana lebih sulit, lebih membutuhkan uluran tangan ini. Saudara, mari kita berdoa dan memohon pimpin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam kelemahan kamilah kuasa Tuhan nyata. Karena kami melihat ada pribadi-pribadi orang-orang di sekeliling kami, disitulah Tuhan ada. Kami bersyukur untuk firman kami yang mengingatkan kami, agar ketika kami berada dalam kesulitan, kami tidak fokus pada diri kami. Karena Tuhan itu Tuhan yang mengerti pergumulan kami. Tapi kami ingin menaiki anak tangga yang lebih tinggi, memiliki iman yang lebih besar, untuk kami belajar kembali di dalam kesulitan dan tantangan hidup kami. Terima kasih untuk firman hari ini. Hamba-Mu yang berbicara juga Tuhan sanggup untuk melakukan firman ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Terima kasih pada Pendeta Oki yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kami semua. Selanjutnya adalah persembahan dibawa oleh Saudara Wahyu dan doa syukur. Dan sekarang kita nyanyi nomor 7 persembahan rasa syukur. Terima
主，不因为主你拯救了，那是他的。Syukur dibawa oleh Bapa surga, syukur kepada Bapa pada hari ini, kesehatan kepada kami semua. Kami dapat berkumpul pada Bapa, memuji nama-Mu, atas segala Bapa surga, kita mendapat firman-Mu, firman-Mu dapat memberkati kami, dapat berbuat kami. Bapa surga, kami dapat persembahan sebagai berkat dari-Mu, berkati persembahan ini, dapat besar berkat Bapa. Terima kasih Bapa, berkati tangan-tangan dan persembahan, juga tangan-tangan yang berbuat persembahan. Selalu menyertai bagian terkait dari kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk. Dan selanjutnya ada waktu gereja. Persembahan minggu yang lalu 615.000. Persembahan perpuluhan KOC 1.200.000. NN 200.000. Pelayanan minggu yang akan datang, liturgi Saudara Wahyu, khotbah Evangelis Stanley. Tema datanglah kepada Yesus. Nas Alkitab Matius 11 ayat 16 sampai 19 dan 25 sampai 30. Korektor Saudari Mary, pianis Saudara Saliman. Ada tambahan dari Boksu. Ya, Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadiran kita. Mengharap minggu depan kita tetap setia, dan terutama juga bagi jemaat kita yang melihat melalui YouTube, biar semuanya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Pada pengumuman besok gereja kita dipinjam untuk menjadi tempat untuk pelantikan ES. Jadi ini agak mendadak, jadi hanya diikuti kalangan terbatas, jadi memang dibatasi waktunya. Jadi ya, kita doakan supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Ya, lalu juga kita berdoa senantiasa bagi bangsa kita, kiranya bangsa kita boleh keluar dari pergumulan kita. Secara khusus hari-hari ini jumlah positif virus semakin tinggi, dan juga ya ada angka yang sangat mengkhawatirkan. Ya, ini menjadi satu pergumulan bagi presiden dan juga para menterinya. Di samping itu juga perekonomian yang relatif sulit. Doakan Tuhan memberikan hikmat bagi pemerintah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa kepada kami, sologi, dan kita terima berkat Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau yang bagi kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. You
dalam seluruh aspek kehidupannya. Secara khusus di dalam masa wabah virus corona, Tuhan kiranya memberikan kami kesehatan. Tuhan kiranya memberikan kami juga berkat-berkat Tuhan di dalam usaha-usaha ataupun pekerjaan yang kami jalani. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, dan Tuhan senantiasa mengerti setiap pergumulan kami. Biarlah segala kesulitan tantangan yang kami hadapi, Tuhan yang menolong dan Tuhan juga memimpin. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat kami yang dalam kondisi tubuh lemah. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan melalui makanan, melalui obat yang diminumnya. Kami juga berdoa yang mengalami kesulitan di dalam pekerjaan. Biarlah Tuhan juga memberikan berkat dan segala usaha yang dikerjakannya Tuhan buat menjadi berhasil. Kami mau serahkan Tuhan juga anak-anak kami di dalam studi mereka. Tuhan berikan kecerdasan. Tuhan sambungkan juga mereka belajar secara online maupun juga di dalam setiap pembelajaran yang tidak mudah untuk dipelajari mereka. Kami mau serahkan Tuhan seluruh pergumulan kami di dalam tangan pimpinan Tuhan. Bapak, kami rindu pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk. Santi cukup. Tuhan memberkati.